Seringkali kita, ini sekedar contoh saja Bapak, kita seringkali karena suatu berita, kemudian kita bicara sesama teman kita, kemudian kita mengambil suatu kesimpulan terhadap seseorang. Pada saat kita mengambil kesimpulan kepada seseorang, kalau seseorang itu salah, kita ambil kesimpulannya, kemudian kita ikut mengedarkan berita itu, sepertinya dosalah yang akan kita dapatkan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, pada saat kita berdosa kepada seseorang, kita diajarkan bahwa dosa itu akan bisa hapus apabila ada keridhaan dari orang yang kita berbuat dosa terhadapnya itu memberikan maaf. Nah, kalau orang yang kita bicarakan itu adalah orang yang tidak pernah kita temui, kita tidak pernah bertemu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk meminta maaf, atau tidak ada kesempatan bagi orang itu untuk memaafkan kita, artinya apa? Artinya dosa itu akan tetap kita bawa sampai dengan di akhir hayat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalawatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menggerakkan hati kita, yang telah meringankan langkah kita untuk agar kita melaksanakan kewajiban kita menjalankan sholat subuh berjamaah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga ini menjadi catatan amalan kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, wala nabiya ba'dah. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak-bapak sekalian, mohon izin pada pagi hari ini saya sudah sampai pada gilirannya untuk bicara di depan ini setelah sekian lama berusaha untuk menghindar dalam tanda kutip. Jadi Pak Budi sudah beberapa kali menyampaikan saya, dan rupanya pada kesempatan ini sudah tidak mungkin lagi untuk menghindar. Namun demikian, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan nanti kurang berkenan dan kurang berisi, dikarenakan memang bukan kapasitas saya untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat keagamaan semacam ini. Bapak-bapak sekalian, saya ingin sedikit mengulas hal yang terkait dengan ukhuwah Islamiyah, yang terkait dengan ukhuwah, wabil khusus ukhuwah Islamiyah. Ya. Sebagaimana kita sudah mahfum semua apa yang difahami dari makna ukhuwah itu adalah persaudaraan, ya. Dan kita juga sering kali mendengar di telinga kita tentang ukhuwah Islamiyah. Makna ukhuwah Islamiyah
ini mungkin di antara kita sebagian kecil di antara umat Islam itu memahaminya diarahkan kepada suatu kekhususan, di mana ukhuwah yang berarti persaudaraan ini diarahkan ke seolah-olah persaudaraan hanya sesama umat muslim. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang terkait dengan bahasan ukhuwah ini, dan banyak ahli tafsir yang sudah merumuskan apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah ini. Ya. Di dalam beberapa literatur, misalnya salah satunya yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna, apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu adalah keterikatan hati dan jiwa antara satu sama lainnya dengan ikatan akidah. Ya. Di sini beliau membagi atau menguraikan macam-macam ukhuwah. Yang pertama, di sini beliau ada 4 ukhuwah yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan antar sesama makhluk yang sama-sama tunduk kepada Allah. Nah, di sini garis bawahnya adalah sesama makhluk, artinya tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tapi juga manusia dengan lingkungannya. Bagaimana dia berakhlak atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sesama makhluk yang memang harus tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah, yang dalam arti seluruh umat manusia itu adalah bersaudara, karena manusia ini memang asalnya dari satu ibu satu bapak, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Ini adalah yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah ukhuwah wataniyah wan nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Jadi ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita yang memang masih ada keterikatan darah, nasab dan kebangsaan, termasuk juga dengan sesama manusia di lingkungan kita yang mungkin bukan nasab kita, tapi kita berada dalam suatu wilayah kebangsaan sebagai sesama warga negara Indonesia. Bagaimana akhlak kita dengan mereka, ini adalah yang dikelompokkan ke dalam ukhuwah wataniyah wan nasab. Sementara yang keempat adalah ukhuwah fiddin al-Islam. Inilah ukhuwah yang memberikan keterikatan hati antara kita sesama kaum muslim. Dari macam-macam yang saya sampaikan tadi, di sini menunjukkan bahwa yang namanya ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, itu bukan hanya hubungan kita dengan sesama muslim, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan anak, ponakan, saudara, ayah, ibu, hubungan kita dengan lingkungan kita, itu semuanya adalah dalam kelompok
kelompok ukhuwah Islamiyah. Jadi di sini kita bisa kembali merangkum bahwa ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang bersifat Islami, bukan sesama Islam, tapi bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Jadi dengan dasar-dasar yang diajarkan oleh Islam. Ya. Itulah yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini akan memberikan efek terhadap solidaritas kita terhadap lingkungan kita, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan dalam kehidupan bernegara, juga terhadap sesama muslim. Wabil khusus terkait dengan solidaritas kita terhadap sesama muslim, belakangan ini mungkin banyak di antara kita yang merasakan keprihatinan yang cukup mendalam, ya, terkait kondisi umat Islam yang sepertinya ada yang menggerakkan untuk tidak suka apabila umat Islam ini bersatu. Ya. Ini juga merupakan salah satunya adalah efek dari keterbukaan informasi, ya, mudahnya penyampaian informasi tanpa ada saringan-saringan, sehingga informasi yang sifatnya seperti apapun akan sangat mudah beredar. Dan kepada kita yang menangkap informasi itu seringkali juga terbawa emosinya, sehingga kita bisa langsung mempercayai, kemudian bereaksi yang sebetulnya didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Ya. Kita bisa melihat di medsos, ya, baik yang itu yang disebarkan melalui WhatsApp, melalui Facebook, Twitter, dan juga di YouTube, kanal YouTube misalnya, banyak sekali informasi-informasi yang misleading, yang tidak benar, yang akhirnya bisa membuat kita mengambil suatu kesimpulan yang salah. Ya. Sehingga kita lihat di dalam hasilnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering juga melihat adanya suatu stigmatisasi, ya. Begitu ada postingan yang seperti ini, maka akan muncul penilaian, oh si A ternyata begini, ya. Ada postingan yang begini, kemudian disertai ulasan-ulasan yang sifatnya tendensius, kita mengambil suatu kesimpulan yang sangat mungkin kesimpulan itu salah. Nah, pada saat kesimpulan yang diambil itu salah, maka akan mempengaruhi sikapnya, sehingga sedikit banyak akan bisa menimbulkan keretakan, ya, terhadap individu-individu yang diberikan penilaian itu. Kemudian seperti saya kembalikan ke awal tadi, akan bisa menimbulkan solidaritas kita terhadap sesama muslim maupun sesama warga itu menjadi berkurang. Nah, kita sebagai muslim, alhamdulillah, sudah diajarkan oleh Allah melalui surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, bagaimana kita menyikapi suatu informasi yang datang kepada kita.
Saya bacakan artinya saja di surat Al-Hujurat ayat 6 bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya. Disinilah sudah hampir 1500 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengajarkan bagaimana kita menyikapi adanya suatu berita. Saya rasa ini akan sangat relevan pada kondisi saat ini di mana informasi-informasi itu bertebaran di sekitar kita. Terlebih suatu informasi itu kalau sudah memberikan stigmatisasi kepada kita terhadap individu-individu yang mungkin apa yang disampaikan oleh individu itu sangat benar, tetapi karena adanya orang-orang yang fasik ini yang memberikan komentar-komentar, yang menyebarkan berita dengan komentar-komentar yang dipotong-potong, maka berita itu akan sampai pada kita sehingga kita mempersepsikannya salah. Ya. Contohnya misalnya ada berita si A, Ustadz A memberikan ceramah, satu kalimatnya dipotong, kemudian kita sampai pada kita disertai dengan komentar. Nah, di kalangan umat muslim sekarang ini juga banyak muncul suatu stigmatisasi yang tidak benar. Misalnya si A, oh dia itu Wahabiyah, oh dia itu Salafi. Ya. Yang lebih memprihatinkan lagi kalau nantinya kita juga misalnya di dalam lingkungan kita, oh si A ini tidak melakukan ini, oh dia itu berarti Muhammadiyah, oh si ini tidak melakukan ini hobinya selalu begini, dia berarti dia NU. Nah, jangan sampai kita sebagai umat muslim ini mau diadu domba sedemikian rupa sehingga terjadi perpecahan di antara kita. Kita harus melawan stigmatisasi itu dengan cara mari kita saring informasi yang ada di dalam yang datang kepada kita sehingga keutuhan umat muslim maupun ukhuwah kita terhadap sesama itu akan tetap terjaga. Ya. Kita sebagai umat Islam khususnya harus tetap satu, dan kita sebagai warga negara Indonesia khususnya apalagi umat dunia, kita harus bersatu. Marilah kita kembali berintrospeksi untuk hal-hal yang semacam ini, dan semoga Allah membukakan hati kita untuk senantiasa bisa menyaring atau bisa menerima kebenaran-kebenaran yang nantinya akan membawa keberkahan bagi kehidupan di dunia dan juga bekal kita di akhirat kelak. Seringkali ini sekedar contoh saja Bapak, kita seringkali karena suatu berita kemudian kita bicara sesama teman kita, kemudian kita mengambil suatu kesimpulan terhadap seseorang. Pada saat kita mengambil kesimpulan kepada seseorang, kalau seseorang itu salah kita ambil kesimpulannya, kemudian kita ikut mengedarkan berita itu, sepertinya dosalah yang akan kita dapatkan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, pada saat kita berdosa kepada seseorang,
kita diajarkan bahwa dosa itu akan bisa hapus apabila ada keridhaan dari orang yang kita berbuat dosa terhadapnya itu memberikan maaf. Nah, kalau orang yang kita bicarakan itu adalah orang yang tidak pernah kita temui, kita tidak pernah bertemu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk meminta maaf, atau tidak ada kesempatan bagi orang itu untuk memaafkan kita, artinya apa? Artinya dosa itu akan tetap kita bawa sampai dengan di akhir hayat nanti. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Dan karena ini adalah kultum 7 menit dan ini sudah lebih dari 7 menit, saya mohon maaf. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Amin. Dan Allah senantiasa memberikan petunjuk pada kita semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.